Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam majelis taklim pada pagi hari ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Semoga dengan kehadirannya pada pagi hari ini menjadi amalan-amalan yang memudahkan untuk masuk surganya. Amin. Sebelum dimulai, tak lupa saya mengingatkan kepada para jamaah untuk mengisi absensi di link yang nanti akan di-share oleh panitia di kolom chat. Baik, untuk acara pada pagi hari ini kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dari Umi Ayas dengan tema mengenal Ummul Mukminin Siti Khadijah, wanita yang dirindukan surga. Kepada Umi Ayas dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Pada hari ini alhamdulillah Umi khususnya gitu ya berkesempatan bisa bermuajahah lagi dengan sahabat Taci semuanya. Setelah mungkin berapa bulan ke belakang gitu ya. Terakhir kita ketemu itu di bulan Ramadan ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan kesempatan lagi pada hari ini sehingga bisa melihat wajah-wajah sahabat Taci sekalian yang Masya Allah udah kangen banget sebenarnya ini pengen ketemu gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang terjadi pada dunia saat ini gitu ya Allah segera hilangkan, hapuskan ya corona dari muka bumi ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabiin tabi'id serta umatnya. Insya Allah kita sebagai umatnya mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan pengikutnya yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Umi ucapkan sekali lagi terima kasih gitu ya kepada Keputrian DKM Al Kausar, PT Taci, Ketua Keputriannya Teh Nisa ya. Masih ya, masih Teh Nisa kan? Udah ganti. Abadi Nisa ya? Iya. Amin ya. Kemudian kepada MC yang telah membuka acara pada pagi hari ini, juga kepada sahabat-sahabat semua yang tidak bisa Umi sebutkan satu persatu. Di sini ada berapa orang yang hadir totalnya? 9 Umi. Mungkin 10.000 Umi, 10.000 sama malaikat-malaikat. Sama malaikat-malaikat, Masya Allah ya. Dikelilingin ya, walaupun kita secara Zoom gitu ya, secara virtual, tapi Insya Allah tetap dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Dan mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan keberkahan gitu ya, karena waktu yang kita pakai mungkin untuk buat sebagian teman-teman yang lain gitu ya di hari Ahad ini berkumpul dengan keluarga gitu ya atau jalan-jalan gitu ya, tapi Masya Allah teman-teman masih menyempatkan waktu untuk bisa hadir di kajian pada pagi hari ini. Baik umat jadinya tuh. Ya, teman-teman sekalian, di sini ada umahat kan ya? Nggak gadis semua ya. Umi kan termasuk umahat ya. Iya.
Umi izin ini ya, share screen ya. Udah dijadiin ini ya, host ya? Sudah, Umi, sudah. Udah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang dirindukan oleh surga. Harapannya setelah kita mengenal lebih dekat dengan beliau, gitu ya, kita bisa mengikuti contoh-contoh tauladan dari Khadijah radhiyallahu anha. Umi ada background ini ya, ada background nasyid ya. Ya, teman-teman sekalian, sahabat Taci yang dirahmati oleh Allah. Mungkin sebelumnya Umi mau tanya dulu kepada sahabat semuanya. Teman-teman semuanya di sini sudah mengenal belum? Siapa sih Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Udah ada yang kenal sebelumnya? Baru gimana? Udah pernah baca ceritanya, sirahnya? Sedikit, Umi, sedikit. Sedikit, iya. Ya, Masya Allah. Kalau misalnya udah ada yang pernah kenal dengan beliau, Masya Allah ya, berarti usianya lebih tua dari Umi ya. Iya, karena kan kenal, tapi di sini kenal secara dalam tanda kutip gitu ya, tanda kutip kita mengenal kepribadian dari Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa sih gitu ya? Sahabiyah Khadijah radhiyallahu anha, gitu ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mengenal bagaimana background atau latar belakang gitu ya sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah binti Khuwailid, beliau adalah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Abd bin Qad bin Qusay bin Kilab al-Quraisyiyah al-Asadiyah. Nah, jadi panjang keturunan nasab dari ayahnya. Kemudian ibunya adalah Fatimah binti Zaidah al-Amiriyah. Sayyidah Khadijah lahir di Ummul Qura atau Mekah 15 tahun sebelum tahun gajah. Jadi ini jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ya. Karena Rasulullah SAW itu lahir bertepatan dengan tahun gajah. Ya. Nah, jadi Sayyidah Khadijah justru lahir sebelum Rasulullah dilahirkan 15 tahun sebelumnya. Sahabat Taci yang dirahmati Allah, Sayyidah Khadijah dibesarkan di keluarga yang revolusioner. Jadi berbeda dengan kebanyakan suku Quraisy ketika saat itu. Ya. Ayahnya Khuwailid bin Asad gitu ya, membesarkan Khadijah itu dengan memberikan pendidikan yang baik pada putranya. Berbanding terbalik dengan kebiasaan kaum Quraisy pada umumnya gitu ketika itu. Kebanyakan mereka memperlakukan anak perempuan itu dengan tidak setara dengan laki-laki. Ya, tetapi Masya Allah gitu ya, Allah menjaga Sayyidah Khadijah ini. Beliau dilahirkan di lingkungan keluarga yang tadi ya, yang revolusioner. Sehingga ketika kebanyakan bangsa suku Quraisy saat itu membunuh anak perempuannya hidup-hidup gitu ya,
Tapi justru di sini ayahnya Wailid bin Asad membesarkan Sayyidah Khadijah dengan baik gitu ya, dengan adil gitu ya, setara dengan kaum laki-laki. Nah, karena didikan dari ayahnya tersebut, gitu, Sayyidah Khadijah menjadi seseorang yang pintar, sukses, dan meneruskan usaha perdagangan ayahnya. Ayahnya itu termasuk salah satu pemimpin suku terkemuka ya bangsa Quraisy ya, dan merupakan saudagar yang kaya raya. Dan akhirnya Sayyidah Khadijah pun tumbuh menjadi seseorang yang pintar, sukses, meneruskan usaha perdagangan ayahnya, memiliki etika dan punya keyakinan yang kuat. Kemudian hal yang dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Khadijah ini adalah beliau itu tidak menyembah berhala, ya, tidak menyembah berhala kaum Quraisy. Karena kebanyakan sebagian dari suku Quraisy itu mereka banyak yang menyembah berhala. Dan juga Khadijah ini tidak ikut dalam pergaulan wanita-wanita Quraisy pada zamannya. Jadi benar-benar terjaga diri dan kesucian dari Khadijah ini. Sahabat Taci yang dirahmati oleh Allah, Khadijah memiliki julukan gitu ya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau itu memiliki julukan sebagai At-Tahirah atau wanita suci. Ya. Ini karena apa? Karena dari karakter beliau yang tegas, ya, kemudian bisa menjaga diri, bersih, ya, akhirnya menjadikan beliau itu seseorang yang memiliki julukan At-Tahirah di kalangan kaum Quraisy saat itu. Ya. Nah, tak heran banyak pemuka kaum Quraisy itu menginginkan Khadijah menjadi istri dari putra-putra mereka. Jadi inceran gitu ya, jadi inceran para pemuka kaum Quraisy untuk dijodohkan dengan putra-putra mereka. Kemudian setelah menikah dengan Rasulullah, gitu ya, beliau mendapat julukan sebagai Ummul Mukminin, ya, yaitu ibunya kaum mukmin, dan Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu para wanita ya pada zamannya. Nah, gelar-gelar yang didapat ini gitu ya, didapat oleh Sayyidah Khadijah ini itu adalah gelar yang istimewa gitu ya. Tidak semua wanita ya berkesempatan gitu untuk memiliki julukan atau gelar-gelar ini. Hanya wanita istimewa di sini adalah Sayyidah Khadijah gitu, mempunyai kesempatan untuk memiliki gelar yang sangat baik ini gitu ya. Sahabat Taci yang dirahmati Allah, sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah menikah dengan 2 orang gitu ya sebelumnya. Yang pertama yaitu Abu Hala bin Zararah At-Taimi. Nah, dengan segala kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah dan Abu Hala ini gitu ya, sebetulnya Khadijah berkeinginan untuk agar suaminya ini menjadi seseorang yang terkemuka, seorang pemimpin gitu di kaumnya gitu ya. Tapi Masya Allah gitu ya, ternyata qadarullah umur dari Abu Hala ini tidak lama gitu ya. Beliau meninggal setelah beliau itu memiliki seorang putri yang bernama Hindun. Dan Hindun ini nanti akan hidup bersama Rasulullah juga ketika Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selang berapa lama gitu, setelah Abu Hala bin Zararah At-Taimi ini meninggal dunia, kemudian Sayyidah Khadijah menikah lagi dengan Qutaik bin Abid bin Abdullah Al-Makhzumi. Ya. Beliau ini merupakan lelaki terhormat Quraisy
Tapi sangat disayangkan gitu ya, pernikahan beliau yang kedua ini ternyata tidak lama. Karena ternyata Sayyidah Khadijah tidak menemukan kecocokan gitu, dengan Utaik bin Abid ini. Dari pernikahan kedua Sayyidah Khadijah, beliau tidak memiliki anak gitu ya. Jadi hanya dari suami yang pertama saja. Nah, kemudian sahabat Aziz sekalian, kita masuk kepada bagaimana Khadijah itu memiliki merasakan gitu ya, merasakan tanda-tanda bahwa beliau itu sebenarnya seseorang yang istimewa gitu ya. Ya. Dia merasa bahwa ternyata pernikahan yang keduanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, sampai akhirnya beliau itu sangat-sangat menjaga gitu ketika kaum Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy itu datang melamar gitu ya, melamar beliau. Dan sampai akhirnya beliau bertekad bahwa beliau tidak akan menikah lagi sampai beliau benar-benar menemukan sosok gitu, suami terakhir yang akan menjadi pendamping beliau. Nah, kemudian merasakan tanda-tanda yang menurut beliau nanti akan ada sesuatu yang luar biasa gitu ya, yang Allah hadiahkan kepada beliau ya. Nah, Khadijah ini mempunyai seorang sepupu, sahabat Aziz sekalian. Sepupunya ini bernama Warokoh bin Naufal ya. Mungkin sahabat Taci pernah membaca gitu ya, atau mendengar tentang Warokoh bin Naufal ini. Beberapa referensi mengatakan beliau adalah paman Sayyidah Khadijah, tapi referensi yang paling terkuat adalah mengatakan bahwa Warokoh bin Naufal ini adalah sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha ya. Warokoh bin Naufal, sepupu Khadijah, adalah seseorang yang buta matanya gitu ya, tetapi memiliki pengetahuan dan masih sering membaca kitab-kitab terdahulu gitu ya, dari kaum Nasrani, kaum Yahudi gitu ya. Dan beliau sering bercerita kepada Khadijah tentang nabi-nabi dan agama-agama samawi, dan nanti akan ada nabi penutup gitu ya, nabi terakhir gitu ya. Beliau bercerita kepada Khadijah seperti itu. Nah, sahabat Taci yang dirahmati Allah, pada suatu malam Sayyidah Khadijah bermimpi. Ya. Beliau bermimpi matahari besar turun dari langit Mekah dan berada di dalam rumahnya, memenuhi seluruh seisi rumah dengan cahaya dan keindahan. Ya, kemudian Sayyidah Khadijah menceritakan mimpi tersebut kepada sepupunya Warokoh bin Naufal. Kemudian Warokoh bin Naufal mengatakan kepada Khadijah, "Bergembiralah wahai saudara sepupuku, jika Allah membenarkan mimpimu, cahaya nubuah akan masuk ke dalam rumahmu, dan dari sana cahaya penutup para nabi akan memancar." Insya Allah gitu ya. Ternyata Warokoh bin Naufal pun gitu ya, melihat tanda-tanda yang istimewa gitu dari Sayyidah Khadijah. Dan sampai beliau berpesan seperti itu, menafsirkan mimpi yang dialami oleh Khadijah seperti itu ya. Nah, Masya Allah. Sahabat Taci yang dirahmati oleh Allah, Khadijah binti Khuwailid, seperti penerangan tadi di awal gitu ya, bahwa beliau itu adalah seorang saudagar yang kaya raya, seorang wanita yang memiliki kemuliaan, terjaga kesuciannya gitu ya. Beliau meneruskan usaha ayahnya berdagang gitu ya. Dan beliau biasa menyewa jasa para lelaki ya untuk memperdagangkan harta yang dimilikinya. Jadi untuk meneruskan usaha dari ayahnya berdagang, Khadijah biasa meminta bantuan gitu ya,
kepada para lelaki untuk mendagangkan dagangannya. Ya. Nah, kemudian Khadijah ini mendengar ya tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasulullah itu terkenal sebagai orang yang jujur, tutur katanya besar amanatnya, dan juga kemuliaannya. Nah, mendengar hal tersebut, Khadijah menginginkan supaya Rasulullah ini memperdagangkan harta yang dimilikinya. Akhirnya, Sayyidah Khadijah mengirim seorang utusan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada beliau, ya, kepada Rasulullah supaya ikut memperdagangkan harta miliknya. Dan Nabi Muhammad SAW pun bersedia untuk memperdagangkan harta milik Sayyidah Khadijah. Akhirnya ditemani dengan Maisarah, ya. Maisarah ini adalah budak Khadijah, ya, yang akan menemani Muhammad SAW untuk berdagang. Ketika itu berdagang ke negeri Syam, ya. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW mulai memperdagangkan harta milik Khadijah, suatu ketika Rasulullah dan Maisarah beristirahat, di bawah pohon, ya, beristirahat di bawah pohon, itu di sebelah biara seorang rahib, ya. Nah, kemudian rahib tersebut melihat Rasulullah yang beristirahat di bawah pohon tersebut. Kemudian rahib tersebut bertanya kepada Maisarah, ya, siapa beliau? Kata rahib tersebut. Nah, kemudian Maisarah menjawab, dia adalah orang Quraisy dari penduduk Tanah Haram. Kemudian rahib tersebut berkata kepada Maisarah bahwa tidak ada seorang pun yang istirahat di bawah pohon itu selain Nabi. Ya. Nah, selama perjalanan berdagang ke negeri Syam, ternyata Maisarah selain mendengar perkataan rahib tadi, Maisarah juga melihat tanda-tanda yang lain dari Rasulullah SAW. Ketika dalam perjalanan, selama di jalan itu, ketika berdagang itu, Maisarah melihat Rasulullah itu senantiasa dinaungi oleh dua awan. Ya, jadi dua awan ini melindungi Rasulullah SAW dari teriknya panas matahari. Nah, ketika sampai ke kota Mekah, ya, selesai berdagang, akhirnya Maisarah pun menceritakan kisah tersebut kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ternyata Khadijah, seorang yang cerdas, seorang yang pintar, beliau itu melihat juga, melihat bahwa Masya Allah, ternyata memang ada sesuatu juga dalam diri Muhammad SAW. Nah, akhirnya dari situ Khadijah mulai tertarik kepada Muhammad SAW. Ya. Kemudian beliau berkeinginan untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Sahabat Taci yang dirahmati oleh Allah, Sayyidah Khadijah yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, berparas cantik, ternyata memiliki krisis kepercayaan diri juga, ternyata, Masya Allah, ya. Ternyata orang yang memiliki harta banyak, paras yang cantik, masih mempunyai krisis kepercayaan diri, krisis pede, Keinginannya untuk menikah dengan Muhammad SAW dia pendam, ya. Tapi dari situ sahabatnya, ya, seorang sahabat beliau yang bernama Nafisah binti Munyah, Nafisah binti Munyah ini melihat kegelisahan pada diri Khadijah.
Akhirnya Khadijah pun menceritakan keinginannya gitu untuk menikah dengan Rasulullah. Dan Nafisah menawarkan diri gitu ya untuk menjadi perantara, ya, untuk menjadi perantara antara Khadijah dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Nafisah pun menyampaikan maksud dari Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya di sini yang mengajukan terlebih dahulu bukan pihak laki-laki gitu, tapi pihak wanitanya. Nah, ini pun dicontohkan gitu ya. Ada contoh dari ibunda kita gitu ya, Sayyidah Khadijah, bahwa Islam tidak melarang gitu, ketika memang seorang perempuan gitu ya ingin lebih dulu menyatakan untuk menikah gitu ya kepada laki-laki. Nah, tapi tradisi yang terjadi gitu ya ketika itu di kaum Quraisy gitu ya, tidak ada yang namanya wanita itu melamar laki-laki gitu. Makanya di sini perannya Nafisah binti Munyah itu sangat penting gitu ya sebagai seorang perantara. Walaupun Nafisah menyampaikan secara langsung kepada Rasulullah SAW, ya, tapi kemudian Nafisah pun menyampaikan hal tersebut kepada paman beliau, yaitu Abu Talib, ya, ketika itu. Nah, di sini kemudian akhirnya setelah Rasulullah menyatakan bersedia gitu ya untuk menikah dengan Khadijah radhiyallahu an, akhirnya paman beliau Abu Talib, ya, kemudian Hamzah dan kemudian kerabat-kerabat lainnya gitu ya pergi menemui paman dari Sayyidah Khadijah, ya. Paman Sayyidah Khadijah itu adalah Ammar bin Asad untuk meminang Sayyidah Khadijah. Jadi tidak lama gitu ya setelah Khadijah mengungkapkan keinginannya menikah dengan Rasulullah, akhirnya Rasulullah bersedia dan langsung melamar Khadijah. Ya, sahabat Haji yang dirahmati oleh Allah, saat itu Rasulullah itu memang tidak memiliki harta yang banyak kalau dibandingkan dengan Sayyidah Khadijah. Tapi Masya Allah gitu ya, dengan keterbatasan harta benda yang dimiliki gitu, Rasulullah bisa memberikan mahar yang sangat besar gitu ya kalau diinikan dengan kondisi kita saat ini gitu ya. 20 ekor unta ya sebagai mahar untuk melamar dari Khadijah radhiyallahu anha. Bayangin aja kalau sekarang ya 1 ekor unta itu udah berapa juta ya harganya ya gitu ya. Ini 20 ekor unta. Jadi kalau dibilang miskin ya nggak miskin-miskin amat gitu ya, Rasulullah tetap bisa memberikan mahar yang terbaik gitu untuk Khadijah radhiyallahu anha. Ya, akhirnya setelah Khadijah dilamar oleh Rasulullah SAW, akhirnya terjadilah akad nikah dan mereka mengadakan walimah di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu kisah pernikahan beliau ya, pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Dan ini menjadi pernikahan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sahabat Haji sekalian, bentar ya. Dari pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah SAW, mereka dikaruniai dengan 6 orang anak, ya, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan anak-anak Rasulullah SAW bersama Khadijah. Yang pertama yaitu Qasim, yang kedua Abdullah, ini putra Rasulullah SAW. Yang keduanya itu meninggal saat masih kanak-kanak. Jadi 2 orang putra dari Rasulullah dari Khadijah ini tidak menyaksikan bagaimana mereka ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan bagaimana perjuangan Islam ketika itu. Jadi ketika masih kecil mereka sudah meninggal dunia.
Kemudian yang selanjutnya 4 orang putri gitu ya, yaitu Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab dan Ruqayyah. Ya. Seperti teman-teman mungkin sudah ketahui sebelumnya gitu bahwa Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu dari Rasulullah. Kemudian Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan, Zainab menikah dengan Abu As bin Rabi bin Abdusyam, dan Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Ruqayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan setelah Ummu Kulsum meninggal dunia gitu ya. Jadi 2 putri Rasulullah ini menikah dengan sahabat Rasul yaitu Utsman bin Affan gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak Khadijah bersama Rasulullah. Dan Rasulullah juga mempunyai seorang anak dari pernikahannya dengan istri yang lainnya, putra gitu ya, seorang putra. Tapi sama gitu ya, kondisinya itu meninggal ketika masih anak-anak. Dan Rasulullah mempunyai 1 orang anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah gitu ya, yang awalnya dibeli oleh Khadijah radhiyallahu an gitu ya, sebagai hadiah kepada Nabi gitu ya. Ketika itu mereka belum dikaruniai anak. Dan Rasulullah sangat menyayangi Zaid bin Harithah sampai ketika itu nama belakang dari Zaid itu adalah Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah bahwa seorang anak angkat gitu ya, tetap mempunyai hak atas ayahnya. Akhirnya bin Muhammadnya diganti dengan bin ayah kandungnya yaitu Harithah. Ya, sahabat Taci yang dirahmati oleh Allah, Sayyidah Khadijah adalah pendukung utama Nabi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro, ya, ayat yang pertama kali turun yaitu di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah wahyu pertama yang Rasulullah terima gitu ya di Gua Hiro. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tersebut gitu ya. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah membawa wahyu pertama ini dengan tubuh yang gemetar, ya, gemetar, menggigil gitu ya, dan berkata kepada Khadijah, ya Khadijah, selimutilah aku. Kemudian Khadijah menghampiri Rasulullah, kemudian menyelimuti beliau gitu ya, dan menenangkan beliau. Insyaallah ada kata-kata yang Masya Allah gitu ya, yang diucapkan oleh Sayyidah Khadijah untuk menenangkan suaminya. Ya, beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergembiralah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah orang yang menyambung tali kekeluargaan. Engkau jujur bertutur kata. Engkau menanggung beban. Engkau membantu orang miskin. Engkau menjamu tamu. Dan engkau membantu orang kesusahan. Di saat yang memang seorang suami membutuhkan support dari istrinya gitu ya, Sayyidah Khadijah di sini benar-benar berperan sebagai seorang istri yang menenangkan suaminya. Nah, kemudian melihat hal tersebut gitu ya, Khadijah semakin yakin bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan orang yang sembarangan, gitu ya, bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa pada Muhammad dan terjadi sesuatu yang luar biasa juga kepada keluarganya. Akhirnya melihat kondisi tersebut, Khadijah pun mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu lagi dengan sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Kemudian setelah bertemu dengan Waraqah bin Naufal,
Rasulullah Shallallahu Waraqah bin Naufal, ya, Waraqah bin Naufal ini mengatakan bahwa yang bertemu dengan Rasulullah di Gua Hiro adalah Jibril, gitu ya. Jibril yang sama, gitu ya, ketika menemui Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Waraqah mengatakan, "Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu." Kemudian Muhammad SAW bertanya kepada Naufal, apakah mereka akan mengusirku? Mereka di sini adalah kaum Quraisy. Gitu. Kaum Quraisy, apakah mereka akan mengusirku? Kemudian Waraqah menjawab, ya betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali pasti dimusuhi orang. Dan jika aku masih mendapati hal itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya. Perkataan dari Waraqah bin Naufal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Qadarullah, selang beberapa saat setelah Rasulullah dan Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, kemudian Waraqah bin Naufal wafat. Jadi beliau tidak sempat menyaksikan kenabian dari Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah adalah makhluk Allah yang pertama yang masuk Islam. Setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama, beliaulah yang pertama kali meyakini bahwa Rasulullah adalah seorang nabi. Sahabat Aceh yang dirahmati Allah, kemudian kita masuk kepada bagaimana pengorbanan Sayyidah Khadijah semasa hidupnya. Seperti dituturkan sebelumnya, sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya raya dan terpandang di kaum Quraisy. Dan Masya Allah, ternyata 2/3 kekayaan penduduk kota Mekah, gitu ya, penduduk kaum Quraisy adalah milik Khadijah. Berarti sangat kaya raya sekali, gitu ya. Setelah menikah dengan Rasulullah, seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Dengan cinta dan dukungan dari Khadijah, Muhammad SAW memperoleh kepercayaan diri dan kekuatan. Dan secara terbuka menegaskan bahwa dia adalah seorang nabi. Jadi dengan dukungan, ya, dari istrinya, Nabi SAW pun semakin percaya diri, gitu, untuk mengatakan, menjelaskan kepada kaumnya, gitu, bahwa secara terbuka bahwa beliau adalah seorang nabi. Setelah menjalani seluruh hidupnya dalam kekayaan dan kemewahan, dan ketika itu Nabi sudah mengikrarkan, gitu ya, bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau adalah seorang nabi, gitu ya. Nah, disinilah, gitu ya, mulai terjadi berbagai macam ujian menimpa keluarga Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu. Ternyata bisnis Khadijah diboikot oleh kaum Quraisy. Ya. Setelah diboikot tersebut, Khadijah dan Rasulullah, ya, juga kaum muslim yang saat itu menghadapi berbagai macam perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaum Quraisy. Beliau menghadapi sakit hati, Rasulullah pun benar-benar diuji saat itu, mengalami kelaparan dan keadaan yang tidak menyenangkan lain. Tapi Masya Allah, gitu ya, dengan kesetiaannya, dengan keberaniannya, ya, beliau senantiasa mendukung dakwah suaminya Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW pun pernah mengalami kelaparan yang pada suatu ketika, gitu ya,
Sayyidah Khadijah sedang menyusui anaknya Fatimah dalam kondisi kelaparan. Karena kondisi tersebut gitu ya, ketika menyusui Fatimah itu ternyata yang keluar bukan air susu, tapi melainkan darah. Kemudian Rasulullah saat itu pulang dari berdakwah. Khadijah ingin menyambut Rasulullah, tetapi oleh Rasulullah dilarang. Rasulullah mengangkat Fatimah yang sudah tertidur, dan tertidur pula gitu Rasulullah di pangkuan Khadijah. Melihat kondisi Rasulullah yang sangat memprihatinkan, Khadijah menangis, meneteskan air mata sampai akhirnya jatuh air matanya di mukanya Rasulullah. Rasulullah bangun, kemudian bertanya kepada Khadijah, "Ya Khadijah, apakah engkau menyesal bersuamikan aku?" Tapi Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Bahkan gitu ya, sampai kapanpun engkau berjuang, sampai kapanpun engkau berdakwah gitu ya, aku akan terus membantumu. Sekalipun aku sudah wafat, sekalipun aku sudah tiada gitu ya, dan engkau tetap berdakwah. Dan suatu saat engkau menemui sebuah lautan atau sungai, dan engkau tidak ada alat untuk menyeberang sungai itu, tidak ada rakit, tidak ada jembatan untuk menyeberang, ya, kau galilah kuburanku, kau ambil tulang-tulangku, dan engkau jadikan jembatan atau rakit agar engkau bisa menyeberangi sungai dan lautan itu, dan kemudian engkau terus menyebarkan dakwahmu." Sampai seperti itu, sahabat haji sekalian, pengorbanan dari seorang istri kepada suaminya. Ya, itu di antara pengorbanan Sayyidah Khadijah semasa hidupnya. Beliau terus mengorbankan apa yang beliau miliki sampai akhirnya beliau wafat. Kemudian ini adalah kisah permintaan terakhir beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Khadijah sakit, yang kondisinya sangat memprihatinkan, gitu ya, menjelang ajalnya, ketika itu baju yang beliau pakai pun tinggal satu-satunya dengan tambalan yang sudah banyak gitu tambalan-tambalan di bajunya. Gitu ya. Kemudian Khadijah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku mau mohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian saat itu juga Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha meminta kepada Fatimah, ya, anaknya, untuk mengatakan kepada Rasulullah, karena saat itu Khadijah merasa malu untuk meminta kepada Rasulullah. Khadijah mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, mintakan kepada ayahku sorban yang beliau biasa pakai untuk menerima wahyu. Nanti sorban itu akan aku jadikan sebagai kain kafanku." Ya, sampai untuk kain kafan saja istri Rasulullah pun tidak memiliki. Dan akhirnya Fatimah mengatakan kepada ayahnya, Masya Allah, Rasulullah sangat sedih gitu ya dengan hal tersebut. Tapi kemudian Rasulullah mendapatkan, Allah mengirimkan salam ternyata, ya. Allah mengirimkan salam untuk Khadijah untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah. Mengirimkan salam dan disampaikannya salam itu kepada Khadijah radhiyallahu anha. "Ya Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan Allah telah menyiapkan syurga bagimu." Masya Allah. Ya, itu sebelum hembusan nafas terakhir dari Sayyidah Khadijah. Dan akhirnya setelah mendengar ucapan dari Rasulullah, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Khadijah radhiyallahu anha pun menghembuskan nafas yang terakhir. Ya. Betapa sedihnya Rasulullah ketika itu. Dan Masya Allah gitu ya, malaikat Jibril langsung turun dan membawa 5 kain kafan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, untuk siapa saja 5 kain kafan ini?"
Jibril menjawab, yang pertama adalah untuk Khadijah, yang kedua untukmu ya Rasulullah, yang ketiga untuk Fatimah, yang keempat untuk Ali, dan yang kelima adalah untuk cucunya. Yaitu Hasan, cucunya Hasan ya. Ya, begitulah sahabat Taci yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat di usia yang ke 65 tahun saat Rasulullah berusia 55 tahun. Nah, tahun kematiannya Khadijah disebut tahun Amul Husni, yaitu tahun kesedihan, karena di saat yang bersamaan gitu ya Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat dicintai, yang sangat mendukung dakwah beliau, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu an dan pamannya Abu Thalib. Baik sahabat Taci sekalian, mungkin itu saja gitu ya dari kisah yang disampaikan tadi gitu ya. Bisa diambil beberapa kesimpulan dari sirah tadi. Yang pertama adalah Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, Khadijah adalah orang pertama yang salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah orang pertama di antara istri Rasulullah yang mendapat kabar gembira menjadi penghuni surga. Khadijah adalah orang pertama yang mendapat salam dari Rabbnya. Khadijah adalah istri Nabi yang lebih dulu meninggal dunia. Dan makam Khadijah adalah makam yang pertama disinggahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah gambar-gambar runtuhannya ya, runtuhan rumah Sayyidah Khadijah. Dan ini adalah makam beliau di samping anaknya ya, Qasim ya. Ya, mungkin itu sahabat Tacis yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf kalau misalnya Umi kelewat lagi nih waktunya. Mudah-mudahan gitu ya, dari kisah yang tadi dituturkan, kita lebih dalam lagi bisa mengenal Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Banyak sekali hikmah atau pelajaran yang dapat kita jadikan teladan, juga contoh ya, untuk bekal kehidupan kita. Harapannya kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu ya, kita bisa menjadi Khadijah di keluarga kita dan di lingkungan masyarakat kita yang senantiasa bisa mendukung perjuangan suami kita kelak nanti gitu, dan senantiasa dikenang gitu walaupun kita sudah tiada. Itu saja mungkin yang bisa Umi sampaikan, dan mudah-mudahan sahabat Taci sekalian tidak puas gitu ya dengan penuturan Umi. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Umi, terima kasih jazakillahu khairan katsir atas ilmunya. Sangat menyentuh hati ya Umi. Saya merinding sebenarnya mendengar sirah dari Bunda Siti Khadijah. Semoga harapan dari doa Umi tadi yang beliau adalah wanita pertama Ummul Mukminin dapat kita tauladani ya. Oke, Umi izin untuk sesi tanya jawab ya. Dibuka sesi tanya jawab selama 10 menit untuk 2 orang penanya. 2 orang penanya pertama akan disiapkan ini door prize dari panitia berupa voucher 50.000 pulsa. Dipersilakan ya. Silakan teman-teman. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Ya. Ibu, Ada yang bertanya atau pada ngantuk nggak ini dengerin sirah? Biasanya kan kalau sirah bikin ngantuk.
Nanya boleh Umi? Boleh, bangga. Penasaran sih. Tadi kan waktu ketika Rasulullah dapat wahyu, Khadijah kan nanya ya Umi ya, Bunda Khadijah kan nanya ke sepupunya gitu, dan akhirnya yakin lah bahwa memang Rasulullah itu dapat wahyu dan akan ke depannya menjadi Rasulullah gitu. Nah, aku sih penasaran kan, Bunda Khadijah ini dari keluarga yang terpandang ya Umi ya. Nah, sikap keluarganya itu ketika pada masa Rasul diangkat jadi Rasul itu seperti apa gitu? Maksudnya ngedukung atau bagaimana? Karena kan jadi masih cemoohan satu kaum Quraisy. Sikapnya seperti apa? Iya. Iya. Kita ya langsung menjawab ya. Terima kasih Teh Ibu atas pertanyaannya. Dari awal ketika sebelum menikah dengan Rasulullah SAW pun gitu ya, keluarga Khadijah itu seperti Umi bilang tadi gitu ya, bahwa adalah keluarga yang revolusioner gitu. Ya, keluarga yang tidak istilahnya mengikuti begitu saja gitu ya, tradisi dari kaumnya. Sampai bisa dibilang kan ketika banyak gitu dari kaum Quraisy itu membunuh anak perempuan, tetapi dari keluarga Khadijah malah sebaliknya gitu, malah justru mendidik anak-anak perempuan mereka gitu ya, sehingga akhirnya Khadijah pun menjadi wanita yang luar biasa gitu. Dan memang semua itu juga kan tidak terlepas dari campur tangan Allah gitu ya, bagaimana Allah itu mempersiapkan seseorang yang menjadi pemimpin gitu ya. Nah, ini adalah Ummul Mukminin gitu ya, pemimpinnya ibu kaum muslimin gitu ya, untuk menjadi seorang yang luar biasa, menjadi si Rasulullah, maka dipersiapkan juga keluarga yang luar biasa gitu, bukan keluarga yang biasa-biasa saja gitu ya. Dan di sini terlihat juga bahwa ketika keluarga dari Khadijah ini mendukung sepenuhnya gitu Khadijah gitu ya, maka ketika Rasulullah menjadi seorang nabi, menjadi pendakwah pun gitu ya, senantiasa mendukung Rasulullah seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu, Teh Ibu. Ya. Cukup terjawab kan Teh ya, Teh Ibu? Siap, jazakillah Umi untuk jawabannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin? Dari Kak Ais? Dari Kak Ais? Kami bareng dia aja. Baru masuk atau dari Kak Ais? Kalau tidak ada, dari Mugi dulu kali ya. Umi, sama sih penasaran juga kayak Teh Ibu. Dari riwayat yang tadi disampaikan sama Umi, kalau Bunda Siti Khadijah berasal dari keluarga yang revolusioner. Nah, sebelum Bunda Siti Khadijah ini menganut agama Islam atau masuk Islam karena diajak sama Rasulullah ini, agama beliau dan keluarganya itu seperti apa ya Umi gitu? Apakah beliau menganut berhala seperti kaum Quraisy lainnya atau seperti apa gitu? Kemudian yang kedua, ketika setelah menikah, kan Bunda Khadijah ini juga menyerahkan kekayaannya kepada suaminya untuk dikelola. Nah, apakah Bunda Khadijah sama sekali tidak berniaga lagi atau emang hanya mendukung saja atau seperti apa, Umi? Iya, ya, makasih Mugi atas pertanyaannya. Yang pertama tadi gitu ya, agama apa gitu yang dianut oleh Bunda Khadijah dan keluarganya gitu. Di awal juga Umi sudah sampaikan di situ ya, Khadijah itu tidak menyembah berhala. Nah, berarti kegiatan tradisi masyarakat yang mereka itu tawaf gitu ya, tawaf di Ka'bah itu. Jadi yang tawaf itu kan bukan hanya yang menyembah berhala gitu, tapi yang tidak menyembah berhala pun mereka tawaf karena mereka masih meyakini agama-agama sebelumnya gitu. Contohnya seperti sepupunya Khadijah ya, Waraqah bin Naufal gitu. Ya, mereka mempercayai Allah. Bahkan mereka kan menyebutkan Allah gitu ya. Walaupun mereka ketika itu belum
Islam gitu, seperti itu. Dan yang perlu teman-teman ketahui sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa agama Islam itu dari mulai ketika Nabi Adam diturunkan, gitu ya, turun ke bumi, itu agama yang dibawa adalah agama Islam sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan agama-agama seperti Nasrani, Yahudi, gitu ya, sebenarnya yang dibawa nabi-nabi adalah Islam. Ya, kemudian setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Allah sempurnakanlah ajaran Islam tersebut. Gitu. Mulai dari pembacaan syahadatnya, ya kan, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu disempurnakan semuanya ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah. Bahkan ketika Nabi itu belum Isra Mi'raj gitu ya, itu sholat itu hanya 2 kali dan 2 rakaat. Nah itu Khadijah itu, kenapa tadi di kesimpulan Umi ada gitu ya, Khadijah adalah yang pertama kali sholat bersama Rasulullah, itu karena sholat itu ketika itu diwajibkan hanya dua waktu gitu ya, dan 2 rakaat. Nah kemudian Rasulullah mengalami Isra Mi'raj gitu ya, ketika itu kan Khadijah sudah wafat ya, sudah nggak ada gitu. Dan sirahnya lagi bahwa Isra Mi'raj ini adalah sebagai penghibur juga, menghibur Rasulullah ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah melakukan perjalanan gitu ya, perjalanan waktu malam, terus seperti itu, dan di situ mendapatkan perintah untuk perintah menjalankan sholat 5 waktu. Ya, bahkan sebelumnya pun gitu ya, ketika bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya gitu ya, di langit itu Rasulullah itu pertama menerima perintah sholatnya sampai 50 waktu gitu, Masya Allah. Bayangin kalau misalnya kita sholat 50 waktu, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu ya. Masya Allah, akhirnya turun sampai akhirnya 5 waktu saja. Gitu. Jadi Bunda Khadijah sebelum Rasulullah itu dinyatakan sebagai Rasul, sebagai Nabi gitu ya, agamanya adalah agama Samawi, agama yang mengikuti agama-agama sebelumnya. Gitu. Tetapi mereka tidak menyembah berhala. Mereka mengakui bahwa Tuhan itu satu, Allah. Gitu. Seperti itu. Makanya mereka tidak mengikuti menyembah berhala. Itu yang pertanyaan pertama ya, Mugi ya. Kemudian yang pertanyaan keduanya apa tadi, Mugi? Tentang perniagaan beliau. Oh ya, perniagaan beliau ya. Jadi ketika Khadijah mendukung gitu ya, mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Terakhir tadi diterangkan juga bahwa perdagangan beliau itu diboikot, ya. Jadi bukannya berhenti berdagang, tetapi karena benar-benar diboikot oleh kaum Quraisy. Jadi yang biasanya Khadijah lakukan gitu ya, ketika berdagang gitu ya, banyak pedagang-pedagang yang berjual beli dagangannya dia gitu, itu ditahan. Gitu. Sampai bahan makanan pun gitu ya tidak bisa masuk, tidak bisa sampai kepada Khadijah gitu. Ya, karena sepupunya itu kalau tidak salah sembunyi-sembunyi gitu ya untuk mengirimkan makanan kepada keluarga Khadijah gitu. Sampai seperti itu. Jadi bukannya berhenti berdagang, tapi karena memang betul-betul diboikot oleh kaum kafir Quraisy saat itu. Ya, mungkin itu jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Berarti dapat diambil kesimpulan setelah diboikot itu emang tidak bisa berdagang lagi, ya? Iya, betul. Dan memang itu perjuangan yang luar biasa ketika kaum muslimin itu diboikot. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan gitu ya kepada keluarga Rasulullah dan kaum muslimin yang saat itu bisa berhijrah, lebih baik berhijrah. Ya, ketika itu yang hijrah pertama kali itu ke Habasyah ya, ke Habasyah. Nah, itu Rasulullah dan Khadijah masih bertahan gitu, masih bertahan di kota Mekah. Yang hijrah itu adalah anak-anaknya, ya, pindah ke Habasyah. Nah, disitulah benar-benar perjuangan dari Rasulullah dan Khadijah. Oke, Masya Allah. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman masih ada waktu ya untuk bertanya. Silakan mumpung Umi Ayas ada hadir di taklim ini. Ayo teman-teman, siapa
Tahu ada yang mau bertanya lagi? Pada tutup kamera ini. Masya Allah. Biasanya pada ini nih sambil ngasuh jadinya malu. Oh ya, Masya Allah. Ini Leni siapa nih? Umi kenal nggak nih? Baru dibuka. Kalau Cindy masih ingat, Cindy. Terus Emma ini Mbak siapa? Tadi dibuka kameranya di awal. Emma kenal lu. Mbak Emma ya. Ini Ais. Mana anaknya Ais? Kak Ais itu yang pakai baju biru itu cuma gambar doang ya Kak Ais? Oh ya. Naira ya. Ini Sekar, kemudian Zidni. Ade, mana Ade nih Ade? Ade nggak dibuka. Ade. Ini Etikawati, ada yang Umi nggak tahu nih. Mungkin kalau dibuka tahu mukanya. Baru deh kelihatan. Ade baru bangun. Ya Allah, udah ganteng. Tadi di itu apa di rundown acara itunya siapa? Siapa? Bukan Buki ya tadi ya? Iya. Burusnya lagi berhalangan nih, dia ke Senen. Iya. Oh, Mbak Emma mau kemana ini? Ambil jalan. Oh main Umi. Iya. Umi sehat. Alhamdulillah sehat. Kangen ya ketemu. Oh iya teman-teman, Umi sekarang lagi isi lagi. Alhamdulillah. Minta doanya ya, mudah-mudahan sehat. Amin. Insya Allah anak yang ke-6 ini. Ya, Masya Allah ya. kita main voli bareng nih 6 orang. Iya. Bikin futsal ya. Nanti Ibu pelatihnya, Mi. Ibu jago. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa segera menyusul yang belum suami bisa segera dapat jodohnya. Yang belum ada keturunan, semoga Allah mudahkan dapat keturunan. Masya Allah. Ini Ais nih tahu-tahu udah ada nih Ais nih. Udah ya? Ada yang bertanya lagi kah? Ada lagi yang mau bertanya? Ada nih. Biasanya ada banyak pertanyaannya nih, Mi. Nisa udah nanya belum Anissa? Udah dong. Udah, yang pertama dapat pulsa 50.000. Kalian mau nanya nggak? Kalian biasanya nih pertanyaan aneh-aneh biasanya dia Kak. Ayo, boleh. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Oh ya, baik, Mi. Teman-teman kita cukupkan ya untuk sesi tanya-jawab. Dilanjut untuk penutup. Dari MC ditutup dengan ucapan terima kasih ya kepada Umi Ayas atas ilmunya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebagai penutup, mari kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari segenap panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di Ahad depan ya dengan tema yang lebih menarik lagi dan nggak bosan-bosan. Oh ya, di sesi terakhir ada sesi dokumentasi, jangan live dulu. Nanti dari Ibu minta bantu ya, Bu, untuk dokumentasi. Bisa dari sekarang mungkin ya.
Udah siap, Bo? Oke. Ayo kita semua minta bantu on cam ya, Ya, untuk dokumentasi. boleh. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Nah, mungkin Bo. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih khususnya buat Umi sebagai pemateri pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih teman-teman, ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kekurangan dan kesalahan. terima kasih banyak Umi. Terima kasih banyak Umi. Nah, Dadah Dede. Ini Dedenya nih. sampai ketemu teman-teman semua. Dadah. 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 Sehat-sehat Umi, sehat-sehat semuanya. Amin. Ini live ya. Ya, Oke, Umi. Assalamualaikum. Dari Paten sampai Aira sama Nawa tunangan. Iya bener. Gimana kalau Aira sama Nawa itu cocok? Iya teman-teman semuanya ya. Iya, Bo, makasih ya, Bo. Aku izin live juga ya. Dadah.